Halo guys, pada video kali ini kita akan kembali lagi membahas raket baru. Kali ini kita akan membahas raket dari brand Indonesia yaitu RS. Di sini saya memegang dua raket ya, ada dua seri ya. Semuanya Micron Saber. Yang satu Micron Saber 15 kontrol dan yang satu Micron Saber 16 smash. Dan ini adalah raket keluaran terbaru dari RS guys ya. Nah, untuk brand RS sendiri, ini saya juga masih menyimpan beberapa raket guys ya. Di sini ada seri SND ya, SND 81 Smash, SND 91 Proof, kemudian ada SND 70 yang menjadi raket andalan saya ya pertama kali dari brand RS ya. Nanti saya simpan RSND 70. Kemudian di sini ada AV Flash yaitu AV Flash 61, 62, kemudian ada AV Flash 52 Speed Power dan ada juga seri Octagon ya. Dan ini adalah seri-seri raket kelas high end-nya brand RS. Nah, kalau Micron Saber ini jadi salah satu seri di brand RS, tapi dia secara kelas kalau saya bandingkan dengan uh, Octagon, kemudian AV Flash dan juga SND, ini kalau dilihat dari harganya itu ya di bawahnya Octagon, AV Flash dan juga SND ya. Range-nya kisaran 400 sampai 500 ribuan guys ya. Tapi kalau kalian misalkan cari ya raket ini di marketplace ketika video ini dibuat ya, ini saya belum menemukan ya banyak dijual di marketplace, jadi ada kemungkinan masih dalam proses distribusi guys ya. Nah, pada video kali ini kita akan lihat untuk spek dan detail di raket ini, dan seperti biasa kita akan lihat untuk berat dan BP real untuk mengetahui karakter raket ini seperti apa dan raket ini cocok untuk siapa ya, dan sekaligus saya akan memperkenalkan produk ini buat kalian sebagai tambahan informasi ya. Siapa tahu raket ini cocok dengan gaya bermain kalian dan bisa dijadikan referensi buat kalian ya. Oke, langsung aja kita mulai review RS Micron Saber 15 kontrol dan Micron Saber 16 smash guys ya. Nah, sekarang kita akan bahas dari segi cat desain dan finishingnya guys ya. Nah, untuk catnya, untuk yang Micron Saber 15 kontrol ini warnanya yang mencolok biru ya dengan kombinasi abu-abu ya, dan ada beberapa hitam dan juga warna putih. Sementara kalau yang 16 mesh ini warnanya merah marun dan juga kombinasi abu-abu dan sedikit hitam dan juga putih guys ya. Nah, untuk yang Micron Saber 16 smash ini kalau kita perhatikan ya, mungkin teman-teman juga memperhatikan ini kayak mirip-mirip dengan raket di brand tertentu ya. Nah, mungkin kalian sudah ada yang tahu, mungkin merasa mirip dengan raket apa? Oke, boleh komen di bawah guys ya. Raket ini mirip seperti apa? Termasuk untuk desainnya guys ya. Ini kayak mirip-mirip gitu guys ya. Oke, mirip-mirip dengan brand apa dan seri apa guys ya? Komen di bawah guys ya. Untuk desainnya menurut saya oke, boleh juga ya. Dan ini finishingnya dibuat matte atau doff ya. Nah, sekilas untuk Micron Saber 15 kontrol dan Micron Saber 16 smash ini guys, ini secara fisik sebenarnya sama aja ya. Yang membedakan cuma di bagian balance point-nya. Nanti kita akan lihat ya. Selain itu sama guys, dari ujung ke ujung, kemudian dari desain, finishing, kemudian dari speknya sama. Yang membedakan hanya itu aja. Nanti kita akan lihat guys ya. Oke, sekarang kita ke bagian atas guys ya. Nah, untuk model framenya seperti ini, standar, nggak compact ya. Dan kemarin ada yang request minta dihitungkan, diukurkan untuk lebar dan tinggi framenya ya. Nah, sudah saya coba ukur bagian dalam framenya. Untuk lebarnya ini nilainya hampir 19 ya, 18 sekian ya. Kemudian untuk tingginya hampir 23 kalau nggak salah ya, seperti itu ya. Dan ini menurut saya standar, nggak compact ya. Oke, seperti itu. Dan ini jumlah grommetnya ada 72 guys ya. Dengan ada grommet U, 4 buah di bagian bawah. Ada grommet warna merah juga di atas untuk menandakan ini di tengah ya. Yang menarik dari raket ini memiliki frame shape yang ada lancip-lancipnya. Full guys, dari bawah sampai atas, kembali lagi ke bawah. Ini lancip ya guys ya. Jadi tentu aja dia akan membantu aerodinamika. Hambatan anginnya pasti akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan model Aerobox atau yang boxy guys ya. Nah, untuk cekungan luar frame-nya ada di sini ya, pas di tengah. Oke, kemudian keterangan yang kita bisa lihat di bagian frame-nya, di sini ada isometrik ya, jadi sama kayak Yonex ya. Kemudian di sebelah kiri ini ada
keterangan player ya. Nah, untuk seri ini ya Micron Saber player ya, cuma dia lebih spesifik lagi 16 smash dan juga 15 kontrol ya. Karena untuk seri Micron Saber 15 dan 16 sebelumnya juga sudah pernah ada ya. Dengan keterangan NG ya. NG itu New Generation ya. New Generation 1 ada yang 2 juga ya. Nah, ini yang paling terbaru guys ya. Player ya, 15 kontrol dan 16 smash. Oke, seperti itu. Kemudian untuk di T-jointnya seperti ini logo dari RS ya. Nah, kita ke bagian shaft-nya. Untuk shaft-nya ini yang saya rasakan medium ya. Nah, oke, medium. Kemudian untuk diameternya sudah saya coba ukur dengan penggaris biasa. Ini ada di angka 7 ya. Cuma karena penggaris biasa bukan yang jepit itu, jadi tidak bisa spesifik di angka berapa, tapi yang jelas 7 ya. Mungkin 7-nya nanti 7,1 atau 7,2 ya. Yang jelas lebih dari tidak kurang dari 7 ya, tapi 7 atau 7 lebih guys. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan lihat di bagian shaft-nya di sini ada keterangan MS. MS itu Micron Saber ya. Kemudian di sini ada Micron Saber 16 smash. Kalau yang satu ini Micron Saber 15 kontrol. Kita juga bisa lihat di sini ada rekomendasi senarnya yaitu String Enduro 61. Kemudian ada stiffness-nya di sini ya. Dia ada di tengah guys, jadi medium ya, seperti yang kita rasakan tadi. Nah, sekarang kita akan lihat untuk spesifikasi berat BP dan juga tension di raket ini. Seperti yang sampaikan tadi ya, yang membedakan tuh hanya di BP-nya aja. Jadi secara berat di sini sama semua, 85 plus minus 2 gram. Untuk BP-nya yang kontrol itu di 290. Sementara kalau yang smash itu atau 16 smash itu di 295. 5 mm lebih tinggi guys ya. Jadi itu yang membuat dia kenapa smash ya, karena dia memiliki balance point yang lebih tinggi. Untuk tensionnya sama 26 sampai 30 lbs. Oke, seperti itu. Tapi nanti kita akan lihat untuk berat dan BP realnya seperti apa ya. Oke, di bagian cone-nya seperti ini, ada logo brand, ada hologramnya, kemudian di sini ada tipe raketnya, yang satu kontrol, yang satu smash. Handle gripnya seperti ini. Menurut saya sudah asik ya, nggak terlalu besar. Kayaknya dulu agak besar ya. Ini udah lumayan guys ya. Jadi untuk kebanyakan orang Indonesia pasti akan suka dengan besaran di handle grip ini ya. Kemudian untuk end cap-nya seperti ini ya. Nah, dengan background warna silver. Oke, sudah kita timbang untuk beratnya dan juga balance point-nya guys ya. Dan untuk beratnya ini ternyata dia di 87 semua guys. 87 sekian gram ya. Jadi dia sedikit lari dari batas toleransinya guys. Jadi masuk 3U ya. Kalau 85 kan dia 3U awal ya. Jadi kalau 87 udah masuk 3U dan feel-nya tentu sedikit lebih berat daripada yang 85 guys. Jadi ini swing-nya terasa berisi guys. Oke, swing-nya terasa berisi ya. Oke, kemudian untuk balance point-nya. Nah, untuk yang kontrol ya atau 15 kontrol ini itu di angka 296 guys. Jadi dia lumayan lari dari yang seharusnya. Sementara kalau yang Micron Saber 16 smash itu dia persis di 295 guys ya. Jadi kalau kita perhatikan ini feel-nya jadi mirip-mirip guys, yang kontrol ini dengan yang smash ya. Bahkan yang smash ini dengan BP yang sedikit lebih tinggi, malah terasa lebih berisi lagi guys ya. Tapi ini memang apa guys ya, kemungkinan bisa terjadi seperti itu kalau kalian beli ya. Entah itu nanti beratnya bisa naik atau BP-nya yang bisa naik ya. Tapi kalau misalkan tepat di angka 290, pasti untuk yang Micron Saber 15 kontrol ini akan lebih enak untuk kontrol ya. Kalau yang smash ini yang saya dapatkan sudah sesuai guys ya. Ya seperti itu ya. Semoga kalau misalkan kalian tertarik, kalian tinggal request aja ya. Kalau kita perhatikan dari kombinasi berat dan BP-nya, tentu raket ini secara generate power besar guys ya, karena beratnya 87 sekian gram. Kemudian BP-nya juga udah lumayan tinggi, meskipun nggak terlalu tinggi banget guys ya. Jadi secara power ini masih oke. Feel arrow-nya juga menurut saya masih ada ya, meskipun ini beratnya lumayan ya. Dan swing-nya mestinya kebantu dari frame shape-nya yang ada lancip-lancipnya guys ya. Jadi raket ini menurut saya serba bisa juga guys ya. Nah, kita belum tahu ya, belum kita pakai di lapangan, tapi dugaan saya ini pasti raketnya enak ya guys ya. Secara power dapat, kemudian kontrol juga dapat karena shaft-nya nggak lebih medium guys ya. Kemudian secara swing speed mestinya juga dapat karena dia ada lancip-lancipnya. Tapi menurut saya ini akan lebih maksimal buat kalian yang secara power sudah lumayan guys ya. Buat pemula akan lebih masuk yang 15 kontrol kalau misalkan dapat berat dan BP yang sesuai ya. Tapi kalau kalian cenderung bermain power, ini raketnya menurut saya masuk ya. Untuk intermediate pasti akan suka dengan raket ini ya. Oke, mantap, tinggal kita coba aja guys ya. Nah,
Raket ini berhubung sudah kita pasangkan dengan senar, kita coba dengarkan hitting sound-nya ya. Ini saya penasaran ingin mencoba DS68, kemarin udah coba yang DS63 ya. Ini versi lebih tebalnya dengan ketebalan 0,68 mm. Makanya ini saya request ditarikan cross-nya 29, main-nya 7 lbs, mesin digital dibuat 4 simpul. Hitting sound-nya seperti ini guys. Oke, seperti itu ya, tidak lebih nyaring dari DS63 dan pantulannya ada kemungkinan juga tidak memantul yang DS63-nya. Karena ini senarnya tebal, ini lebih menawarkan durability-nya ya buat teman-teman yang mungkin tidak terlalu suka dengan senar-senar gonta-ganti senar atau pingin tension yang tinggi. Ini sebenarnya akan lebih maksimal lagi kalau tensionnya bisa lebih dari 29 guys. Tapi karena mau saya pakai harian, ya saya amannya di 29 aja guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya review kali ini. Kita baru sebatas membahas spek dan detail di raket ini ya. Seperti itu tadi ya. Tinggal kalian tunggu aja untuk review pemakainya bagaimana. Semoga kita bisa berikan segera guys ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video-video yang lainnya. Salam sehat, salam olahraga.